Oke, selamat malam semua. Senang banget bisa hadir di event online-nya Pintar Saham lagi bareng saya Ngurah Warman, si co-founder dari Pintar Saham. Jadi di hari ini saya bakal sharing terkait dengan belajar saham dari nol ya. Jadi ini emang sangat-sangat dibuat untuk yang pemula banget dan kalau bisa yang masih belum di saham agar lebih paham deh. Maksudnya apa sih investasi saham itu yang benar itu seperti apa? Kemudian apa aja sih langkah-langkahnya dan sebagainya. Jadi kalau kamu yang udah lama di saham, sepertinya bakal wah ini basic banget nih materinya ya bakal gitu ya karena ini emang fokusnya di benar-benar pemula. Tapi saya coba bakal jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirim ya pada saat mengisi Google Form ya. Jadi ada kira-kira sekitar 30-an pertanyaan. Dan kalau dijawab satu-satu kan kayaknya wah banget. Jadi saya coba saring disesuaikan dengan uh, kesamaan dari pertanyaannya. Oke, jadi saya langsung mulai aja. Pertama, jadi agendanya kita bakal 40 menit, 1 jam aja ya, mulai dari materi 40 menit, kemudian Q&A-nya ada 20 menit ya. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anak Agung Ramstaka Warman. Saya menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Industri di Telkom Bandung, kemudian S2 di Manajemen Keuangan di Bali, di Udayana. Kemudian saya ambil sertifikasi CFP, Certified Financial Planner. Saya sebelum fokus di Pintar Saham, saya memiliki pengalaman kerja 12 tahun di perbankan. Kemudian saya sudah mulai berinvestasi saham sejak bulan Agustus di tahun 2013 atau tepatnya udah hampir 9 tahun ya. Saya sendiri mengambil sertifikasi WPPE, sudah tersertifikasi WPPE, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan juga CFP di tahun 2018, yaitu Certified Financial Planner. Dan saya saat ini sedang fokus membangun Pintar Saham sejak Mei 2018. Jadi sebenarnya udah dari 2018 ya mulai si Pintar Saham ini, cuman memang waktu itu saya sambil di bank, sambil kerja sebagai seorang karyawan di perbankan, sehingga harus diakui tidaklah terlalu maksimal waktu itu, sehingga baru akhirnya saya memutuskan resign di 2021 dan memulai jasa saya sebagai seorang konsultan keuangan. Oke, jadi pertanyaan yang pertama adalah apa itu saham ya? Saya yakin udah banyak banget materi ataupun banyak banget insight yang menyebutkan apa sih itu sebenarnya saham. Jadi sederhananya adalah bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Bagian kepemilikan dari suatu perusahaannya, jadi contohnya itu saya ada kue nih. Jadi kalau ada kue sebesar ini, kemudian kamu ingin mendapatkan satu slice seperti ini bisa dianggap company-nya si kue. Terus kalau kamu ingin mendapatkan bagian dari kue tersebut, maka bisa jadi membeli sahamnya atau memiliki sahamnya. Sesederhana itu sebenarnya apa itu saham. Yang saya sering dapat pertanyaan adalah, kalau saya berinvestasi di saham, berapa sih saya bakal dapat tiap bulan? Berapa persen sih saya dapat tiap bulan? Nah, itu jawabannya belum tidak pasti karena tergantung dari naik atau turunnya harga saham atau dapat atau tidaknya dividen. Nah, itu nanti kita juga bahas. Yang jelas kita bahas dulu konsep saham secara umum ya. Jadi ada PT ABCD nih. Jadi PT ABCD ini ada 4 pemegang sahamnya, pendirinya. Ada 4 pendiri yaitu A, B, C, dan D. Masing-masing menyetor modal sebesar sebagai berikutnya. Jadi A 100 juta, B 50 juta, C 25 juta, dan D 25 juta. Nah, dari sini, jadi kita langsung ketahui nih, modal awal si PT ABCD adalah 200 juta rupiah dengan jumlah lembar saham 1 juta. Nah, ini juga kamu perlu tahu ya, jumlah lembar saham apaan sih dan kenapa harus 1 juta. Nah, ini depend atau tergantung banget dari si founder company-nya, si PT ABCD. Karena berempat ini aja yang nentuin nih bakal menerbitkan berapa jumlah lembar saham. Jadi tergantung si founder, dia mau menerbitkan jumlah lembar saham 100.000, mau menerbitkan lembar saham cuma 4 lembar doang, juga itu terserah si founder.
Nah, jadi dari sini mereka berempat sepakat, yaudah deh 200 juta modalnya ini, jumlah lembar saham yang diterbitkan itu 1 juta lembar, sehingga nilai nominal saham per lembarnya adalah Rp200. Seperti itu ya. Nah, kalau dari sini kan udah gampang ya. Pertanyaan berikutnya adalah, oke, setahun berjalan, di tahun 2021, ternyata PT ABCD ini berhasil meraih laba bersih sebesar Rp100 juta. Sehingga mereka berempat kan rapat lagi nih, rapat umum pemegang saham, karena berupa PT kan. Mereka sepakat laba seluruhnya dimasukkan ke modal. Jadi modal di tahun 2021 yang awalnya Rp200 juta menjadi Rp300 juta. Tapi jumlah lembar sahamnya tetap 1 juta lembar. Karena memang tidak ada aksi korporasi atau kebijakan terkait dengan menambah jumlah lembar saham dan sebagainya. Kemudian, di tahun 2022, PT ABCD ini punya keinginan nih, si 4 foundernya ingin go public karena keperluan tambahan modal. Karena keperluan tambahan modal untuk ekspansi ceritanya, dengan target dana yang mereka ingin himpun dari masyarakat sebesar Rp700 juta dengan menerbitkan 1 juta lembar saham baru. Oke, nah dari sini kan, wah kok dapat angka 700 juta dari mana? Ya itu terserahnya founder lagi-lagi teman-teman. Terus menerbitkan 1 juta lembar saham baru. Nah ini juga terserahnya dia. Enaknya paling enak jadi founder sebenarnya kalau perusahaannya udah gede, udah bagus, IPO itu langsung naik kekayaannya. Nah, dari sini langsung kelihatan nih, ternyata sehingga kita langsung tahu ternyata harga per lembar sahamnya pada saat IPO atau Initial Public Offering adalah sebesar Rp700. Nah, jadi dapat angka, makanya kadang kan harga IPO saham apa A sama saham B kan kadang beda-beda tuh. Ternyata dari sini nih dasarnya, berapa total dana yang mereka ingin himpun, dan berapa lembar saham baru yang mereka ingin terbitkan. Dari situ dapat hitung-hitungan angka nih, teman-teman. Oke, nah struktur kepemilikannya di awal kan dia 200 juta nih modalnya nih. Jadi sebelum IPO saya udah kasih nih, gambarnya seperti ini. Jadi sebelum IPO, total modal 200 juta, jumlah lembar saham tetap 1 juta. Nah, ketika setelah IPO, maka akan muncul yang namanya masyarakat sebagai pemegang saham. Ini bedanya ya. Jadi kalau sebelum IPO, ketika dia perusahaan tertutup, itu yang megang kan ya yang pendiri awalnya saja atau founder istilah kerennya sekarang PT. Nah, ketika sudah IPO, maka akan ada yang namanya masyarakat sebesar 700 juta. Tadi kan dana yang berhasil dia himpun dari initial public offering. Sehingga total. Oke, sorry, putus ya. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi dari sini dia. Oke, sini dia. Oke, oke. Nah, di sini dia. Recordnya udah jalan belum ya? Oke, sudah jalan. Ya, ya ada yang coret-coret. Jadi ini ya struktur kepemilikannya ya. Jadi udah kelihatan struktur kepemilikan yang terbaru seperti apa. Berikutnya adalah jawabannya, pertanyaan berikutnya adalah mengapa harus segera berinvestasi. Jadi di sini berdasarkan data inflasinya Indonesia dari awal Januari 2020 hingga posisi terbaru bulan Juni 2022, kamu bisa lihat di sini ya, ternyata range inflasi kita sih sebenarnya nggaklah terlalu ekstrim ya dibanding negara-negara lain yang saat ini sedang warning banget kayak Sri Lanka, Laos, kemudian Lebanon, dan sebagainya. Turki pun termasuk inflasinya tinggi banget. Nah, tapi di Indonesia ini selama kurang lebih 12 tahun terakhir sih, kita ekstrimnya itu di 8%-an, yaitu di tahun 2013-2014. Itu ya, ekstrimnya kita di 12 tahun terakhir itu di 2 tahun itu, 2013-2014. Dan kalau dilihat dari angka di sini, ternyata memang sudah mulai naik lagi ya. Sudah mulai menuju atas lagi nih ceritanya. Dan proyeksinya dari Bank Indonesia sendiri, inflasi Indonesia itu kisaran 4-5%. Kenapa saya ada tandai kotak merah di sini? Ini adalah inflasi di era pandemi, di mana waktu itu tidak ada daya beli
daya beli tidak terlalu tinggi sehingga inflasinya tergolong rendah 1-2% saja. Kuncinya adalah kenapa inflasi? Karena maksudnya kenapa sih inflasi kaitannya dengan investasi? Ya karena kalau kita tidak berinvestasi, nilai uang kita bakal hilang atau turun sejumlah inflasi. Gitu sih simplifikasinya atau sederhananya. Jadi kalau misalnya kamu cuma menaruh di aset investasi yang memberikan return 1-2%, misalnya menabung doang misalnya, sedangkan inflasinya 4-5%, maka sebenarnya aset kita itu tumbuh secara minus 3 sampai ya tinggal dikurangi aja hasil investasinya berapa persen dikurangi inflasi. Nah, itu yang net return investasi kita tumbuh apa enggak. Jadi kalau di bawah inflasi ya udah itu namanya kita menyumbang bukan berinvestasi ya. Nah, ini kuncinya di sini ya. Jadi idealnya sih di Indonesia kalau bisa hasil return yang kita dapatkan tiap tahun itu 2 kalinya inflasi. Jadi misalnya 4-5 rata-ratanya, maka idealnya kita mendapatkan hasil investasi itu 8-10% per tahunnya. Oke, sama juga ketika mengapa harus berinvestasi, otomatis jawabannya tergantung dari gaya hidup ya. Biaya pendidikan anak, pensiun, kemudian kita tahu juga kan tidak pernah ada diskon kalau udah ngomongin biaya pendidikan anak ya. Tidak pernah ada cashback atau promo lah, promo tanggal kembar 77, 88 nggak ada di biaya pendidikan anak. Yang ada kan nambah terus nih. Kemudian dari sisi pensiun, yang namanya pensiun juga sangat ya harus disiapkan sejak dini karena kalau enggak maka itu ujung-ujungnya bakal memutar lagi yang namanya sandwich generation ya kan. Sandwich generation itu kan muncul ketika seseorang sebenarnya tidak mempersiapkan pensiun sehingga ketika dia tidak mempersiapkan pensiun dia ketika di usia yang sudah tidak produktif itu harus ditanggung oleh anaknya. Nah, ya memang anak kewajibannya ya tetap harus bertanggung jawab terhadap orang tua. Tapi kan kalau bisa nih di generasi kita yang sudah terliterasi keuangannya dengan baik agar lebih memutus siklus sandwich generation itu. Oke, jadi saya ada contoh simulasi nih. Ya, jadi kita coba nih, misalnya ini ada contoh case seorang yang bernama Adi. Dia berumur 26 tahun, berpenghasilan 15 juta per bulan, menyisihkan 20% penghasilannya tiap bulan untuk investasi. Jika si Adi ini rutin berinvestasi tiap bulan dan tidak menarik hasil investasinya sama sekali, dengan asumsinya return-nya adalah 12% per tahun. Maka, kapan Adi menjadi seorang miliarder? Seorang miliarder loh ini. Bukan seorang jutawan lagi, karena ini kan tiap bulan dia sebenarnya udah jadi seorang jutawan, kan ya, penghasilannya 15 juta per bulan. Tapi kalau dia mau jadi miliarder, kira-kira umur berapa? Mungkin ada yang mau menjawab, mungkin mencoba menjawab apakah dia bakal menjadi seorang miliarder di umur 30 tahun, umur 35, atau umur 38. Jadi tidak ada ini ya, karena wah nanti jawaban salah, nanti saya nggak di ini. Nggak ada ini ya, kan kita coba bersimulasi nih. Kira-kira dia jawabannya, kira-kira di umur berapa sih seorang yang bernama Adi berumur 26 tahun yang sedang dalam tahap awal mengumpulkan kekayaannya, akan menjadi seorang miliarder dengan asumsi, ini dia ya, 15 juta per bulan, menyisihkan 20% penghasilan tiap bulan, atau sekitar berarti 3 juta ya. 3 juta per bulan itu diinvestasikan sama si Adi, dengan return yang dia peroleh itu targetnya 12% per tahun. Maka jawabannya, jadi saya langsung buat simulasinya nih teman-teman. Oke, mana dia simulasinya? Ini dia. Oke, ya. Nah, gini ya. Di sini saya coba buat simulasi seperti ini, teman-teman. Jadi kayak income-nya 15 juta, usianya start di umur 26, penghasilan 20% dari penghasilan itu digunakan untuk investasi, sehingga ketika disetahunkan, tinggal dikali 12 ya, tinggal dikali 12, maka dapat 36 juta. Nah, ini ada skenario 3 nih, 12%, 15%, atau 18%. Dan dari 3 skenario itu, misalnya tadi kan 12% ya, maka 12% ternyata Adi bisa memperoleh yang namanya
miliarder pertamanya itu di umur 38 nih, teman-teman. Kelihatannya lama banget ya, 12 tahun nih. 12 tahunnya harus mengumpulkan duit 3 juta per bulan, return 12% dan sebagainya. Tapi ingat, menurut saya ini udah bagus gitu ya, karena 12% setahun itu udah tergolong gede loh, teman-teman. Jadi jangan sampai beranggapan bahwa, wah, 12% kayaknya kecil banget. Makanya, ya oke. Ya, ada yang langsung tanya ya, Indra, dari instrumen investasi apa yang ngasih return 12% fix? Ini contoh aja sih ya, Indra ya. Jadi, memang tidak ada yang menurut saya saat ini ngasih 12% fix dan pasti tiap tahun. Kalaupun deposito, setahu saya deposito bank digital pun sebenarnya paling besar yang saya tahu itu 8% per tahun, belum potong pajak 20%, dan ketika dia di atas suku bunga penjaminan LPS, otomatis tidak dijamin oleh LPS. Sehingga ada risk di sana, ada faktor pajak bunga, pajak 20%, sehingga udah otomatis di bawah 8% ya. Ini contoh aja ya. Kalau 12% sih menurut saya bisa saja kita dapatkan di saham nih, ya Indra ya. Kenapa? Karena di saham itu bahkan untuk yang blue chip pun kita tahu big cap seperti BCA itu 400% dia selama 10 tahun. Tapi ya apakah bakal terulang di masa depan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan berikutnya. Oke, jadi semoga bisa jawab ya. Jadi ketika dia target return-nya 12% aja secara rata-rata, di umur 38 nih dia bisa dapat miliarder pertamanya. Tapi ketika dia bisa naikin nih, wah dia makin ahli nih ceritanya. Di umur 27 dia makin ahli terkait dengan investasi. 28. Pokoknya dia rajin banget nih ikut kelas ini, ikut gini, belajar dan sebagainya. Sehingga dia merasa skill-nya naik terus, knowledge-nya bagus, sehingga dia naik nih return-nya. Jadi dia berhasil dapetin minimal 18% misalnya. 18%, ternyata kalau dia 18% sebenarnya di usia 35 atau 3 tahun lebih cepat itu bisa 1M pertamanya. Gitu. Beda tipis ya. 9999 sih ini masih lagi dikit. Cuman kalau dari sini kan udah kelihatan sebenarnya di umur 35 sampai 36 dia sudah mendapatkan miliarder pertamanya ketika return-nya 18% setahun. Seperti itu ya. Oke, jadi kalau ada pertanyaan langsung aja. Meskipun list pertanyaan udah ada ya kita ya, karena pada saat mengisi Google Form. Oke, berikutnya kita balik lagi ke sini. Oke, jawabannya C ya, umur 38 tahun. Next, pertanyaan adalah, mengapa harus sekarang sih berinvestasi saham? Kenapa nggak yaudah 5 tahun lagi deh di saham, atau yaudah deh tahun depan, kan belum apa, kan masih mau resesi nih katanya, atau masih belum clear nih pandeminya, atau masih ada perang nih di Rusia Ukraina, jadi ya udahlah jangan sekarang dulu, atau gimana nih. Jadi menurut saya idealnya ketika berinvestasi adalah the best-nya adalah saat ini ya. The best nomor 2-nya saat ini, tapi paling the best-nya ya udah 20 tahun yang lalu seharusnya, kan gitu quotes-nya dari si Warren Buffett. Oke, jadi kalau kita ngelihat mengapa sih harus sekarang, kita harus ngelihat dulu dari apa sih, dari Indonesianya dulu, dari makronya dulu. Jadi Indonesia at glance ini data dari slide-nya Bursa Efek Indonesia ya. Jadi dilihat di sini kita tergolong G20 loh teman-teman. G20 secara ekonomi memang kelihatannya wah keren banget, 20 besar negara secara ekonomi di dunia. Jadi bukan lagi ASEAN, bukan lagi Asia, tapi dunia. Cuman kok kayaknya nggak kerasa ya, karena pendapatan per kapita kita belum setinggi yang lain ya, karena population-nya gede banget nih. Tapi dengan adanya population yang besar ini, sebenarnya ini jadi kayak potensi yang luar biasa, karena kita ada kan kemarin sering banget dibilang bonus demografi dan sebagainya. Jadi kita tergolong populasi yang besar ini sebenarnya berguna banget untuk konsumsi, teman-teman. Jadi kalau yang lain pada kesusahan karena tidak ada konsumsi, karena jumlah populasi kita yang besar, kita istilahnya orang ngirit pun konsumsinya masih tinggi gitu loh, saking gedenya populasinya gitu. Ini salah satu plus minusnya ya populasi yang besar ya. GDP, nah jadi by 2030 kita bakal replacing Germany secara GDP rank in the world. Keren kan ya. Kemudian bonus demografi yang saya sebutkan, prospective capital market juga top 50 dalam hal 10 tahun terakhir. Kemudian large room for growing domestic investor. Jadi masih banyak banget peluangnya. Jadi karena kita jumlah investornya masih dikit
investor pas saham ya, apalagi ya, investor saham kan sudah nembus 4 juta nih bulan kemarin. Tapi bayangin penduduknya aja 270 juta. Investor di sahamnya baru 4 juta. Sedangkan kalangan menengahnya aja ada 50-an juta. Harusnya lebih dong dari 4 juta, ya kan? Dan dari sisi investment grade juga kita tergolong bagus ya ratingnya. Kemudian yang paling oke saat ini yang sangat menguntungkan Indonesia adalah komoditas ya. Kita tergolong penghasil palm oil terbesar di dunia dan nikel, teman-teman. Kemudian kita juga second largest exporter of liquid natural gas dan penghasil emas terbesar nomor 5 di dunia, tembaga nomor 8. Tapi kalau secara ekspor kita yang nomor 1 kalau nggak salah sih batu bara ya. Secara ekspor ya, secara nilai ekspor. Strategic position ya, kita founding member of ASEAN, member of G20, dan sebagainya. Jadi luar biasa banget potensinya. Dan ini yang saya sebutin tadi ya. Jadi jumlah investor pasar modal kita itu posisi bulan Juni itu sudah nembus 4 juta orang, atau udah naik 15% dibanding akhir tahun kemarin. Tapi kalau kita ngomongin pasar modal secara keseluruhan, sebenarnya udah naik menjadi 9 juta orang. Jadi ini termasuk reksadana, termasuk saham, termasuk surat berharga negara atau obligasi. Ini bukan dijumlahin ya teman-teman ya. Jadi bisa jadi orang punya reksadana, punya saham, punya surat berharga negara. Jadi dihitung satu di sini gitu. Jadi ini bukan dijumlahin 8 juta ditambah 4 ditambah nggak gitu caranya. Jadi bisa jadi satu orang punya reksadana, saham maupun surat berharga negara. Gitu. Jadi baru 9 juta nih investor pasar modalnya. Sahamnya baru 4 juta, bayangin. Dari investor pasar modal ini seharusnya setengahnya minimal di saham dong. Atau kategori menengahnya minimal 10%, 20% harusnya di saham. Oke, nah ini pertanyaan juga yang sering dijawab, sebenarnya struktur pasar modal Indonesia itu seperti apa sih? Yang udah pasti adalah kita pasar modal Indonesia itu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga yang terkait adalah Bursa Efek Indonesia, KPEI, Kustodian, Sentral Efek Indonesia. Seperti ini nih. Jadi kalau kamu lihat di sini logo-logo yang relate sama IDX Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Indonesia SIPF, Teachme, Pevindo, KSEI, dan sebagainya. Di bulan depan kita Pintar Saham bakal ngadain event bareng Teachme ya untuk analisa fundamental dan teknikal. Oke, nah jadi ini juga hal yang para pemula banget atau yang belum bisa bingung nih karena ada yang saya punya kenalan dia ketika mau buka saham kan saya kasih tahu ya dia coba beli BCA deh gitu. Nah, tapi dia nyamperin bank tuh, dia nyamperin langsung bank BCA-nya buat beli sahamnya. Jadi saya bilang bukan gitu caranya, tapi harus ke sekuritas dulu, bukan di bank. Ini yang masih miss ya, karena orang kan lebih awamnya tentang perbankan dibanding tentang pasar modal. Sehingga ketika saya suruh beli saham BCA atau buka rekening dulu, tapi beli saham BCA kan gitu saran saya. Dia malah ke bank BCA-nya. Jadi di bank BCA langsung dikasih tahu itu harusnya di sekuritas ya. Dia nggak ada nanya ke saya juga sih ya. Saya cuma bilang beli saham BCA gitu ya. Nah, di situ kita bisa ngelihat juga jumlah perusahaan sekuritas di Indonesia itu oke dari Indra ya. Oke, saham apa yang 18%? Apakah dia full trader? Menurut saya belum tentu, enggak juga ya, enggak harus jadi full trader ya 18% ya. Bisa jadi long term, secara konsisten. Itu aja sih. Jadi enggak harus jadi trader untuk dapetin 18%. Kemudian kalau beli surat berharga negara, bisa di bank-bank, ya tergantung ya. Ada obligasi retail Indonesia, ada juga FR, ada juga yang obligasi korporasi. Itu beda-beda. Jadi kalau si obligasi retail Indonesia atau saving bond retail itu bisa di mana aja yang menjadi mitra distribusinya Kementerian Keuangan. Contohnya fintech juga bisa, P2P lending juga bisa. Itu bisa kalau beli obligasi retail. Tapi kalau udah ngomongin obligasi FR atau obligasi fixed rate itu at least setahu saya itu harus di bank yang besar-besar, bank swasta, bank nasional lah. Tapi yang gede ya skupnya ya, jangan yang masih small atau itu kayaknya nggak bakal nawarin ini deh. Karena yang ada wealth management-nya biasanya. Semoga bisa jawab ya Indra ya.
Oke, jadi contohnya nih di IDX itu seperti apa sih? Saya coba ya kasih tahu apa yang bisa kita lihat di websitenya Bursa Efek Indonesia. Tunggu sebentar, mana dia? Ini dia. Oke, ya kebetulan saya lagi nyari ya organisasi karena kan direktur utama Bursa Efek Indonesia kan baru nih orang Pertamina sekarang dulu di Pertamina nih ya Pak Iman Rahman. Oke, jadi di sini ya, di website Bursa Efek Indonesia ini bisa dilihat nih banyak hal yang bisa kamu lihat di sini, mulai dari data pasar, produk, perusahaan tercatat, IDX Syariah, anggota Bursa Partisipan, dan sebagainya. Ada banyak banget, jadi tinggal diklik-klik aja mulai dari ringkasan perdagangan dan sebagainya. Itu sudah ada disediakan di sini, termasuk anggota bursa dan partisipan. Jadi tinggal klik profil anggota bursa misalnya. Nah, jadi langsung kelihatan nih, misalnya saya mau nyari sekuritas. Nah, ini semua ada nih. Tinggal ketik aja sekuritas. Ya kan, ini ada semua. Misalnya apa nih? Nah, di sini semua udah ada nih. Jadi gampang nih. Jadi nggak ada alasan lagi, saya nggak tahu tentang sekuritas dan sebagainya. Apalagi sosial media ya. Sekarang semua sekuritas setahu saya harusnya punya sosial media untuk bantu calon klien dan sebagainya. Ini ya. Oke, kita balik lagi ke slide. Itu tadi IDX. Nah, jadi untuk buka rekening eh, bisa menggunakan online atau menggunakan form hard copy tergantung dari sekuritasnya. Pilihan rekening ada online atau reguler juga ini tergantung dari sekuritas. Tidak ini ya, tidak absolut atau tidak berbeda-beda. Jadi ada yang nyediain online, ada yang nyediain reguler. Bedanya apa sih? Kalau reguler biasanya dibantu oleh broker dalam hal bertransaksi. Brokernya pun harus bertersertifikasi minimal WPPE pemasaran kalau nggak salah ya. WPPE intinya. Kalau broker bola sekuritas itu minimal ya WPPE, wakil perantara pedagang efek. Tapi kalau underwriter itu WPEE. Itu beda-beda. Jadi ada 3 ya. WMI ada satu lagi untuk sertifikasi. Jadi kamu yang tertarik dengan pasar modal atau bekerja di industri pasar modal minimal punya salah satu sertifikasi tersebut. Oke, kemudian jika pengeluaran rekening sudah disetujui, kamu bakal dapat yang namanya akses KSEI. Nah, ini juga orang pada miss ya. Dikiranya ini nggak penting, padahal menurut saya ini salah satu yang menjadi salah satu cara kamu mengecek gue beneran nggak sih punya saham itu gitu loh. Oke, ini websitenya sudah kelihatan ya. Jadi tinggal di akses.ksei.co.id. Kalau zaman dulu itu dapat kartu zamannya saya di 2013 di saham itu dapat kartu dikirim langsung dari KSEI-nya. Itu ada kodenya, ada nomornya yang menyesuaikan dengan tanggal lahir, kita tergolong investor retail atau apa dan sebagainya. Nah, sekarang kayak gini doang nih dikasih berupa digital, jadi tinggal wait, ini kayaknya nge-hang ya. Ya di sini sebenarnya harus adanya masuk atau daftar ya, tapi sepertinya tidak terlihat. Jadi di merah ini ada masuk, di warna yang abu putih abu ini itu daftar. Jadi tinggal diklik-klik aja. Nah, ini dia. Ini untuk di awal ya, untuk kamu yang belum punya akunnya, nanti tinggal pilih misalnya individu lokal, tinggal masukin, terus selanjutnya nama lengkap, NIK, nomor handphone, email, terus selanjutnya. Jadi pada saat pembukaan rekening di awal, ketika kamu benar-benar belum punya akun sekuritas atau benar-benar pemula banget, maka pasti dapat yang namanya akses KSEI. Jadi coba aja, itu lumayan kok. Jadi kita langsung tahu kita punya saham apa aja sih. Meskipun teman-teman nanti bakal punya banyak rekening sekuritas ya. Oke, dan ini juga yang penting ya, username, password, dan nomor RDN, rekening dana nasabah. Banyak yang juga nggak ngerti, maksudnya masih nggak ngeh, buat apa sih RDN, atau itu sama nggak sih sama rekening tabungan? Kok saya nggak dapat bukunya? Nah, itu yang paling sering saya dapat pertanyaan. Kok saya nggak dapat bukunya? Terus, ini beneran nggak sih saya buka rekening dan sebagainya? Terus, saya cara ngeceknya gimana? Ini asli apa nggak? Gitu. Yang kayak gitu sering banget saya ngeliat karena mereka masih belum clear. Nah, ini jadi saya jelasin apa itu RDN atau rekening dana nasabah. Jadi, rekening tempat penampungan dana ketika membeli atau menjual saham. Ini ya, penampungan. Jadi,
Alurnya gini, jadi kita punya rekening induk yang ada buku tabungannya itu, atau sekarang sih udah jarang ya orang, bahkan sekarang tinggal di smartphone aja udah punya rekening ya. Kemudian ada rekening dana nasabah, ini adalah file bahasa kerennya escrow-nya ya, atau rekening escrow atau rekening penitipan dia dana untuk beli atau jual saham, dia bakal masuk dulu ke RDN. Nah, baru bisa beli atau jual saham. Jadi nggak boleh nih skip gitu ya. Jadi, oh saya langsung aja dari rekening saya kan udah punya BCA misalnya. Ngapain saya bikin RDN BCA lagi? Ya gitu biasanya pertanyaannya. Jawabannya ya karena untuk jual dan beli semuanya sekuritas memiliki hak kuasa untuk mendebet atau mengkreditnya hanya di RDN saja gitu loh. Itu alasannya. Makanya harus ada RDN. Baru bisa beli atau jual saham. Jadi langkah selanjutnya setelah itu adalah download apps sekuritas, kemudian masukkan sesuai dengan username dan password yang diberikan melalui email. Ini gampang. Kemudian manfaatkan fitur-fitur yang ada di aplikasi yang tersedia di sekuritas masing-masing. Nah, ini bakal depend dengan apps yang teman-teman pakai. Jadi saya contoh saja. Misalnya nih, saya pakai Spot by Sukor Sekuritas, misal ya. Di sini dia ada namanya menu Advance Buy Order, Advance Sell Order, dan GTC. Ini apa sih? Nah, misalnya bagi kamu yang sibuk banget nggak sempat ngecek, pas saya mau beli, saya udah punya saham B nih, saya mau jual otomatis di harga sekian. Nah, ini solusinya nih. Ada advance ordernya. Ini solusi buat kamu yang nggak sempat mantengin HP, nggak sempat ngeliatin harga saham. Kak, solusinya ada di sini. Makanya setiap sekuritas itu pasti ada fitur-fitur tertentu. Atau misalnya bagi kamu yang waduh, masa sih saya harus ngecek 700 saham dalam sehari? Itu kan gila banget, capek banget. 700 saham misalnya 1 menit, satu saham. Berarti saya perlu 700 menit. Kalau perlu 700 menit, berarti kalau dibagi 60, hampir 10 jam dong. Ya kan? Ngecek satu-satu. Kalau satu emiten ngabisin 1 menit. Jadi ada solusi yang namanya scanner, misalnya. Oke, putus ya. Ternyata sinyalnya kurang oke. Saya ulang lagi. Balik ke sini. Nah, ini ya. Jadi balik lagi ke scanner ya. Jadi di scanner ini kamu bakal bisa dapat kayak hal-hal apa aja sih yang lagi bagus based on candlestick misalnya. Tinggal diklik candlestick. Kalau candlestick yang lagi oke kan polanya apa sih misalnya saya pengen tahu yang doji deh misalnya doji. Sama apa sih yang doji berdasarkan transaksi hari ini. Oh ya udah deh ini deh care, wifi, NATO dan sebagainya. Tapi harus dicek lagi ya. Jadi jangan, wah udah gue beli care langsung nih, bye. Nah bukan gitu juga. Harus dicek lagi chartnya. Tapi karena kita ngomongin basic banget hari ini, saya nggak belum belum terlalu sana ya. Tapi nanti kita coba jawab pertanyaan ya. Saya coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah ada. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya yang paling sering dibahas adalah berapa modal yang diperlukan jika investasi di saham. Ya, ini bakal tergantung dari langkah pertamanya udah punya dana darurat atau belum. Kalau ada pertanyaan lagi, saya mahasiswa ngapain saya perlu dana darurat? Ya itu dia. Sebenarnya kalau udah masih mahasiswa kan enaknya adalah masih dapat duit dari orang tua dan nggak peduli yang sebenarnya dana darurat dan sebagainya. Makanya idealnya nih seorang mahasiswa harusnya secara rutin nih mulai berinvestasi. Jadi karena ya dia nggak bakal mikirin yang dana darurat. Jadi istilahnya tanggungan masih belum ada, space uang itu ada banyak banget. Maksudnya ruangnya ya, bukan nominalnya. Jadi justru kalau mahasiswa itu kan biasanya time-nya banyak, tapi money-nya nggak ada. Tapi kalau yang sudah berumur, time-nya udah sempit, atau nggak ada karena sibuk dan sebagainya. Tapi money-nya banyak banget. Jadi dua sisi sih emang kadang-kadang. Bagusnya adalah time banyak banget, money juga banyak banget, ya kan? Itu financial freedom kan. Jadi kita bisa memutuskan kita mau ngapain, yang penting duitnya ngalir terus. Itu kan konsep financial freedom-nya. Oke, ya dari Indre lagi, Coach, portofolio investasi yang baik itu gimana? Berapa persen di saham, berapa persen di sana? Oke. Oke, berapa persen ya? Ya, nanti saya bakal jawab ya. Kalau dari saya sih, kalau kita agresif, idealnya sahamnya banyak, minimal 60%. Tapi kalau kita lebih ke, wah saya mau beli rumah nih, atau mau KPR 1 tahun atau 2 tahun lagi,
tapi saya perlu DP 30%. Misalnya target rumahnya 1,2 M, misalnya KPR, terus DP-nya 30% dari itu berarti sekitar 400-an juta. Kalau saya suruh dia, yaudah taruh di saham 80%, itu terlalu berisiko jatuhnya. Karena dia perlu dana yang lebih pendek sifatnya. Sehingga apapun saran keuangan, itu bakal depend lagi jawabannya, Anda mau ngapain, tujuan keuangannya ngapain, targetnya berapa lama. Gitu. Tapi kalau saya, karena saya merasa yaudah saya belum ada minat untuk beli rumah misalnya, saya agresif di saham, 70% lah di saham, sisanya saya bagi-bagi. Ada di, kalau reksadana sih saya nggak terlalu ya. Saya adanya di emas, tapi juga nggak terlalu. Emas, terus obligasi juga ada. Jadi saya pecah-pecah. Kalaupun untuk likuiditas pun saya ada sebenarnya di bank digital. Karena saya tahu, oh yaudahlah nggak mungkin lah bank digital ini ada apa-apa dalam waktu singkat karena dia lagi bakar duit. Gitu sih asumsi saya, meskipun saya tahu, oh ternyata memang kalau di atas penjaminan LPS, suku bunga yang diberikan, maka otomatis ada apa-apa dengan si bank, maka duit kita otomatis hilang nih. Itu yang harus kita tahu ya, teman-teman semuanya. Oke, balik lagi ke ini, angka pertama sekarang udah punya dana darurat, sudah punya asuransi atau belum, untuk manajemen risiko, apalagi yang sudah punya tanggungan ya, apalagi kamu sebagai seorang yang sumber nafkah utama keluarga, itu wajib punya asuransi. Asuransinya apa? Nah, itu lain lagi range pertanyaannya. Kemudian baru boleh berinvestasi rutin secara bulanan sesuai dengan budget nih, minimal 20% dari penghasilan bulanan. Ini secara teori ya, secara idealnya adalah harusnya 20% dari income Anda gunakan untuk investasi. Nggak boleh diapa-apain lagi. Oke, jadi keuntungan berinvestasi saham sebenarnya cuma dua, capital gain sama dividen, gitu aja sebenarnya. Tapi menjadi kompleks ketika gimana sih cara cara untung dari saham gorengan misalnya, gimana sih cara untung cepat tanpa saya perlu berpikir. Nah, yang kayak gitu kan pertanyaannya banyak banget ya. Gimana sih kalau saya rebahan aja duit saya ngalir? Nah, atau saya pingin saham saya setiap bulan memberikan hasil 10%. Ya, kayak gitu tuh yang membuat seorang financial planner kayak gitu saya jadi bingung jawabnya. Karena kan nggak kayak gitu juga sebenarnya konsepnya. Harusnya yang kita paham adalah dua ini dulu. Keuntungan dari saham sebenarnya dua, capital gain sama dividen. How cara mencari capital gain dan bagaimana cara mencari dividen yang ideal. Nah, itu kuncinya sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya analisa saham itu secara garis besar cuma dua aja nih, teman-teman. Yaitu fundamental dan teknikal. Ini pasti banyak banget dibahas, yang sudah pada tahu. Fundamental ada value investing, growth investing, dividend income. Kemudian dari sisi teknikal, sebenarnya ini bukan berarti pembagian ya, cuman menurut saya ini faktor-faktor yang kunci banget nih, penting banget dalam technical analysis, yaitu indikator itu apa aja, support dan resistance harus paham cara yang menggunakan atau cara menentukan, kemudian money manajemennya, jadi jangan punya duit 100 juta satu saham doang di tradingin, itu terlalu beresiko. Kemudian risk and reward, saya jangan juga mencari reward risk yang lebih besar dibanding reward, tapi cari yang rewardnya yang lebih besar dibanding risk. Caranya bagaimana? Nah, itu ada lagi. Intinya adalah cari yang resistennya yang peluangnya lebih gede. Kemudian terakhir baru chart and candlestick pattern. Nah, ini benar-benar kayak membaca sesuatu yang pola-pola yang kadang orang lain itu bakal berbeda ngelihatnya. Jadi memang akan ada unsur subjektif di dalam technical ya. Tapi fundamental juga sama, ada unsur subjektifnya khususnya dalam analisa dollar cost DCF ya. Itu sangat-sangat subjektif. Oke, jadi kalau dari saya sih sebenarnya simpelnya adalah kalau mau untung dari saham ada dua jalan, menjadi seorang trader atau menjadi seorang investor long term. Jadi trader itu pun kita bagi lagi nih, scalping, day trading, swing trading, kemudian long term pun kayak kita bagi nih, dividend income, buy and hold, atau tipe-tipe yang nyari momentum. Sebenarnya momentumnya investor sama swing tradingnya trader itu mirip sih, yang menurut saya, bahkan menurut saya sama. Jadi misalnya kamu punya banyak waktu luang, tergolong tipe-tipe yang masih muda, yang belum ada tanggungan, yang suka, yang udah saya suka yang high risk nih, maka cocok jadi trader tipikal scalping. Ya, jadi makin banyak waktu kuncinya dan makin high risknya profile risknya makin, udah saya suka banget yang
memacu jantung, wah ya udahlah scalping cocok tuh. Tapi kalau tipe-tipe yang makin risk averse atau menghindari risiko, maka disarankan investor long term. Jadi tidak semua saham itu harus trading, tidak semua juga harus jadi investor, tergantung kitanya lagi ya. Tapi kalau memang misalnya nih, saya ingin punya rumah 500 juta 5 tahun lagi, bagusnya saya jadi apa nih kalau di saham? Jawabannya bakal tergantung pengetahuan apa yang sudah Anda punya. Kalau saya disuruh jadi trader, scalping apalagi saya suruh, tapi dia kerjaannya sebagai seorang karyawan, nggak mungkin dong, ya kan? Atau misalnya dia seorang mahasiswa, terus saya suruh, udah kamu ini aja, dividen income aja, kira-kira cocok nggak sama dia? Depend jawabannya, karena dia sebenarnya tidak terlalu perlu yang namanya duit in the long term ya, karena kan dia sifatnya dia suka yang lebih agresif ya kalau mahasiswa ya, setahu saya. Makanya umur-umur yang masih muda itu yang sebenarnya banyak di kripto saat ini dibandingkan usia-usia yang sudah 30 ke atas. Itu yang saya lihat. Dan ketika saya tanya Gen Z itu mereka suka reksadana apa enggak? Jawabannya sebagian besar tidak suka reksadana. Itu yang saya, oke, kenapa tidak suka reksadana? Karena katanya kecil banget returnnya. Padahal itu kan bisa jadi salah satu aset gitu. Oke, jadi ini penjelasan secara ini aja ya. Jadi ada namanya scalping, durasi beli dan jual hingga detik dan menit. Jadi sangat cepat, sehingga disarankan bagi yang punya waktu lebih nih untuk mengamati chart. Terus technical, atau yang saya tahu juga nih beberapa influencer kan mempopulerkan ini ya. Influencer saham ya, mempopulerkan bid and offer saja nih, dilihat. Cukup melihat bid dan offer. Tapi ingat, tidak semua influencer saham itu menampilkan sesuatu yang real, setahu saya ya. Ada yang menurut saya dia menampilkan sesuatu yang lebih ke uh, yang lebih populis gitu loh. Jadi kayak wah ini gampang banget, cuma ngeliat ini yang gini doang, ngeliat apa, ngeliat bid down offer aja langsung cuan. Itu kayaknya kan simple kelihatannya, sehingga orang-orang jadi lebih interest ke sana dibanding misalnya kalau disuruh belajar fundamental, rasio keuangan, laporan keuangan, wah langsung kepalanya pusing. Tapi kalau udah disuruh, wah cuman ngeliat bid dan offer aja nih udah langsung cuan. Itu kan kayaknya lebih populis dong. Nah, makanya saya ngeliat scalping itu jadi laris nih, padahal tidak semua, saya yakin setiap orang itu cocok di scalping. Karena risknya sangat tinggi. Returnnya juga bisa tinggi, tapi setahu saya risknya bakal lebih tinggi dibanding returnnya ya, karena harus benar-benar paham banget. Bahkan saya yang 9 tahun di saham pun, dan saya penasaran dengan scalper ini di tahun 2022 ini, saya mulai mencoba nih mencari tahu, masa sih bisa kayak gitu, saya coba cari tahu, dan memang hasilnya memang uh, tidak terlalu oke ya di awal-awal ya, buset. Maksudnya ketika beli sesuatu ternyata wah hasilnya loss, beli ini loss, kemudian lama-kelamaan saya dalamin lagi, oh ternyata. Jadi uh, saya sih lebih suka kalau scalping pakai time frame-nya 1 menit hingga 15 menit gitu. Jadi hmm, di combine ya indikatornya ya untuk trading ya. Tapi ini dia, karena kita bahas belajar saham dari nol, jadi sangat basic. Sepertinya kurang pas kalau kita bahas langsung loncat ke scalping, technical, time frame 1 menit. Wah, kayaknya enggak ya. Jadi ini definisi aja dulu. Kemudian dari sisi day trading, day trading bedanya dengan scalping adalah durasi hold-nya lebih lama dibandingkan scalper. Jadi beli pagi, jual sore, menggunakan analisis teknikal juga. Risk tinggi, return juga bisa tinggi, time frame chart-nya 15 menit hingga 1 jam. Tapi silakan dicek dan dicek lagi, maksudnya coba dibaca-baca lagi, wah bener nggak sih time frame-nya 15 menit hingga 1 jam atau sebagainya. Jadi harus benar-benar dalemin ya, kalau mau jadi trading itu, menurut trader itu menurut saya lebih dalam, meskipun yang dilihat cuma chart aja kesannya, tapi sebenarnya dia lebih jaga emosinya lebih bagus harusnya dibanding seorang fundamental. Karena fundamental kan sebenarnya beli, diam, udah selesai. Kalau trader dia tuh harus beli pada saat kondisi emosinya harus bagus, kalau nggak dia bakal kacau hasilnya. Gitu. Kemudian ini nih swing trading. Swing trading ini menurut saya lebih cocok bagi seorang karyawan atau yang tidak punya waktu banyak untuk mengamati market. Sehingga dia durasi hold-nya lebih lama dibandingkan day trading. Jadi misalnya beli Senin, jual Senin minggu depan. Jadi bisa seminggu nih, atau paling cepat tuh 3 hari, 4 hari itu boleh kalau di swing trading.
Menggunakan analisis teknikal, tapi ini menurut saya ada kombinasi dan fundamental. Karena di swing itu kita harus kayak mencari katalisnya, mencari sesuatu yang membuat dia bakal bisa naik. Karena kalau hanya based on technical, kurang kurang nendang gitu ya, setahu saya kurang nendang ya. Karena itu juga yang saya baca dari beberapa literatur yang terkait dengan trading, at least harus ada unsur fundamental. Misalnya EPS atau earning per share-nya dia lebih tinggi dibanding konsensus, atau kinerja labanya dia tumbuh tumbuh fantastis. Nah, itu wah, itu pas banget kalau didukung technical oke, didukung fundamental oke, dia pasti bakal naik banget. Risk-nya lebih rendah dibandingkan scalping dan day trading, tapi return-nya juga jangan berharap dong ya 20% sekali beli, enggak juga. Jadi at least dapat 3-5% seminggu atau sebulan aja udah gede nih, teman-teman. Iya nggak? 3-5% sebulan lah kita anggap ya. 3-5% sebulan berarti setara dengan 36% setahun, ya kan? Jadi sebenarnya udah menjawab nih pertanyaan dari Indra tadi, bahwa ada nih solusi kalau kita pingin hasil return tahunan yang besar. Salah satunya swing trading menurut saya. Time frame-nya bisa menggunakan daily hingga weekly. Oke, kemudian value investing, memilih saham yang sedang diskon harganya. Ini masuk ke fundamental. Metodenya menggunakan price earning ratio, price book value, enterprise value dibandingkan dengan EBITDA, atau discounted cash flow. Growth investing, bedanya dengan value investing itu nyari yang murah banget. Kalau growth investing nyari yang sedang bertumbuh labanya dengan pesat. Gitu. Metodenya menggunakan price earning growth, PEG. Kemudian dividend investing, memilih saham yang memberikan dividen yield yang tinggi, minimal 4%. Metode menggunakan analisis fundamental. Manakah yang oke? Idealnya disesuaikan dengan toleransi risiko dan tujuan keuangan masing-masing. Lagi-lagi itu ya jawabannya teman-teman ya. Jadi bukan berarti wah ini kayaknya kok tidak menjawab pertanyaan. Nah, memang kayak gitu jawabannya yang ideal ya, karena di financial planner ya itu tidak ada jawaban yang one size fits for all untuk keuangan. Tidak ada. Yang ada itu disesuaikan. Maunya di custom, maunya disesuaikan dengan temennya sendiri, mau kamunya sendiri, maunya ngapain. Intinya tentuin dulu maunya ngapain, berapa lama, budgetnya berapa, terus apa yang bisa dilakuin. Itu kuncinya dulu di awal kalau kita mau clear terkait dengan kondisi keuangan kita ke depan. Oke, nah ini selipan lagi ya, saham sebagai persiapan pensiun. Jadi ini data historical harga saham big cap, market cap-nya di atas 50 triliun, yaitu ya yang paling populer ya BCA, BRI, Goto, Telkom, Mandiri, dan sebagainya. Yang saya bilang tadi ya, secara 10 tahun, ini posisi akhir Juni 2022 itu return-nya mencapai 396%. Pertanyaannya apakah terulang lagi nih di masa depan? Nah, itu tanda tanya dong ya, karena dulu kan growth-nya memang, kalau saya perhatiin, Bank kayak BCA itu growth-nya memang luar biasa dulu, sampai dia itu tidak pernah turun, kecuali pada saat pandemi doang. Itu hebatnya si BCA. Gitu ya. Jadi dicek lagi nih, ternyata blue chip atau big cap pun ada yang minus secara jangka panjang, sehingga jawaban bahwa saham itu sudah pasti untung dalam jangka panjang menjadi terbantahkan di sini, karena Astra itu minus dia 10 tahun terakhir, kemudian Unilever 5 tahun terakhir malah 51% drop-nya, dan ada yang heboh seperti ini ya, Arto Bang Jago naiknya 26.000% dalam 5 tahun, tapi tahun ini dia sudah drop 42% posisi akhir Juni. Oke, jadi jawabannya saham sebagai persiapan pensiun bisa saja teman-teman ambil saham big cap minimal 1-3. Misalnya nih ya, ada satu portofolio saham terdiri misalnya maksimal 5 saham saja. Maksimal 5 saham saja, tujuannya adalah long term. Long term ya, saya nggak bilang swing, saya nggak bilang trading, saya bilang long term. Misalnya selama di 5 saham ini, otomatis nggak boleh dong kelima-limanya itu bank. Ya kan? Harus digabung-gabung, harus terdiri dari berbagai sektor. Misalnya pilih aja, misalnya yang the biggest one saat ini BCA. Oke, satu, itu bank. Kemudian coba lihat kalau dari sini ranking 4-nya kan Telkom ya, secara market cap ya. Market cap adalah jumlah lembar saham yang diterbitkan dikali harga saham per lembar. Makin besar market cap, makin besar size yang dihargai oleh market.
gitu ya. Karena kan depend sama harga sahamnya. Jadi kalau harga sahamnya kecil, tapi jumlah lembar saham yang diterbitkan banyak banget, ya percuma, market cap-nya juga pasti kecil. Contohnya ya saham-saham grup, salah satu grup ya, kayak gitu. Oke, balik lagi, jadi bisa jadi BCA misalnya, Telkom misalnya, terus itu kan udah dua jenis sektor yang berbeda. Terus misalnya saya combine dengan CBP misalnya, karena dia consumer good kan ya. Selain CBP, saya misalnya combine dengan Cepin misalnya, karena kalau Cepin itu selama orang makan daging ayam, seharusnya Cepin baik-baik saja ya, kecuali kan dia concernnya harga bahan baku kan ternaknya kan itu. Kalau itu naik, ya dia marginnya jadi turun. Ketika marginnya turun, ekspektasi labanya juga jadi turun. Ketika ekspektasinya laba turun, orang-orang tidak menghargai harga sahamnya dengan tinggi lagi dong. Nah, ke situ larinya sebenarnya. Oke, itu tadi misalnya 4 ya, 4 saham untuk long term misalnya. Terus satu lagi biar pas 5, kira-kira dari big cap atau mau gabungin yang second line. Boleh juga sih, second line itu misalnya yang range-nya, oke, pertanyaan dari my phone ya. Sektor mana yang bagus atau safe? Kalau secara teori yang defensif itu kan sebenarnya consumer good ya, karena katanya kalau orang-orang kalau mau krisis ya tetap aja orang tetap perlu mandi, tetap perlu makan dan sebagainya. Tapi kemarin pada saat awal-awal pandemi saya ingat banget consumer good tuh nggak gerak-gerak ya nggak sih, yang berharap bahwa wah ini kan krisis, ini kan pandemi, harusnya consumer good baik-baik saja, tapi ternyata mereka nggak gerak-gerak. Kenapa? Nah, nanti kita coba cek ya, saya coba share nanti ya terkait dengan siklus ekonomi atau siklus pasar dan sektor apa sih yang ternyata oke gitu. Secara teori sih itu ya my phone ya, menurut diversifikasi sektor mana yang bagus atau safe, tapi menurut saya at least ada perbankan ya. Kalau teman-teman yang preferensinya syariah kan ada BRIS tuh kalau yang bank syariah. Kalau yang konvensional bisa pilih bank dengan market cap besar gitu, karena financial itu bobotnya gede banget terhadap IHSG, jadi wajib ada. Oke, jadi Indre atau Indra ini sebetulnya. Coach, saham kan volatil. Apa yang harus kita lakukan kalau investasi saham kita turun, dan bagaimana melatih mental kita mengenai itu? Karena kita otomatis rugi uang dan waktu. Oke, oke. Semoga ya itu nggak dibaca. Oke, thank you ya, Indra. Jadi pertanyaannya, apa yang kita lakukan kalau investasi saham kita turun? Dan bagaimana melatih mental kita menerima penurunan itu? Oh ya, ini juga ada cerita ya, pengalaman sih ya dari teman saya yang baru aja masuk di saham di tahun 2022 ini. Karena setelah sekian tahun saya suruh, coba dong saham mereka. Wah, dia tuh takut banget. Karena, aduh ntar turun nanti gimana, hilang nanti duit saya. Kayaknya coba dulu deh, coba dulu. Gitu kan, dan akhirnya di 2022, bayangin, setelah sekian tahun, kira-kira hampir 5 tahun, saya membujuk dia, coba dong investasi di saham. Akhirnya dia mau di 2022 baru nih, bayangin, baru. Ketika dia baru mulai di saham, dia membelinya BRIS, BRI Bank Syariah Indonesia. Waktu itu dia selalu ngeliat tuh, dia selalu ngeliat harga saham BRIS setiap hari. Dia selalu buka app sekuritasnya, terus dia ngeliat tuh harga sahamnya BRIS, dan dia selalu lapor ke saya, kok turun ya. Jadi saya panikan, dia panikan banget orangnya. Ternyata turun 1% dia nanya, turun 2% dia nanya, turun terus dia makin nanya, dan akhirnya dia nggak nanya lagi, tapi tiba-tiba dia udah jual. Tapi dia nggak ngasih tahu saya dia udah jual pas ujung-ujungnya. BRIS kan baru-baru ini naik ya. Saya nanya ke dia, wah BRIS naik lagi nih, BRIS akhirnya naik nih, gimana Pak sahamnya kan gitu ya, at least memotivasi dia dong. Dan ternyata dia bilang, yaudah udah aku jual nih karena takutnya turun terus. Ya gimana nih, Padahal itu kan yang namanya kalau kita firm bahwa wah ini untuk long term, harusnya volatilitas harga pasar kita tidak terlalu concern ke sana dong. Jadi kita lebih ke selama kita yakin company-nya masih ada, company-nya atau perusahaannya bakal tetap growth, bakal tetap ada selama Indonesia ada, ya baik-baik aja dong, seharusnya jangan dilihat. Karena secara psikologi ternyata memang berdasarkan bukunya si Daniel Kahneman ya, kalau nggak salah ya, dia bilang makin sering kita melihat ya, investasi kita dalam hal ini saham, itu kecenderungan kita bakal makin sering untuk niat menjual apabila kita
melihat harga sahamnya turun banget atau malah naik banget, kita bakal tetap minat untuk jualnya masih lebih tinggi dibanding kita nggak pernah ngeliat sama sekali, atau kita diemin aja, atau kita uninstall aja apps-nya. Gitu ya maksudnya. Karena itu psikologinya emang gitu. Karena orang manusia tuh pada dasarnya kalau melihat sesuatu yang dia anggap, wah, memang sih tergantung emosi orang ya. Maksudnya ketika orangnya udah berpengalaman lama di saham, mungkin dia nggak bakal kayak gitu. Tapi secara secara psikologis sebagian besar ternyata orang manusia seperti itu. Takut rugi banyak, tapi ketika sudah untung kecil langsung jual. Tapi ketika ruginya udah gede banget, diam dia. Dia bilang, wah saya tunggu dulu deh sambil nanti harga sahamnya siapa tahu naik. Terus ketika naik dikit aja dia langsung jual. Padahal habis itu dia naik kencang banget. Nah kan gitu banyak banget penyesalan di sana kan. Itu sih ya dari saya ya. Semoga bisa jawab Indra ya. Jadi kalau untuk melatih mental, kalau melihat mereka penurunan itu konsepnya gini aja. Kalau saya menganggap bahwa investasi saham ini untuk long term, dan saya merasa bahwa perusahaan ini bakal terus ada selama Indonesia ada, dan dia kinerjanya baik-baik saja, dan dia berhasil mengikuti keterbaruan dalam hal ini teknologi, menguasai market share dan sebagainya, maka nggak usah dilihat harga sahamnya turun, itu nggak usah dilihat gitu. Kalau bisa jangan dilihat app sekuritasnya, kalau bisa di uninstall pas mau beli baru install lagi. Itu sih contohnya ya. Semoga bisa jawab ya. Oke, kriteria data akumulasi bandar apa dari Pak Anas ya? Oke, data akumulasi bandar. Kita coba aja langsung ya, Pak Anas ya. Oke, ini mungkin udah nggak basic lagi ya, tapi nggak apa-apa. Kita coba, siapa tahu kan teman-teman sudah langsung, wah sudah paham langsung kan, keren tuh. Oke, jadi saya coba jawab kriteria data akumulasi bandar. Jadi saya coba di salah satu apps ya. Tunggu bentar, saya login dulu. Hmm, Sebenarnya data akumulasi bandar itu beberapa memberikan, ya ini ya, saya coba pakai Stockbit ya, Pak Anas ya. Di Stockbit itu ada screener. Nah, di screenernya itu bisa diklik di screener, terus di preset screener itu ada yang namanya bandarmologi, terus klik big accumulation. Ini at least kita tahu, wah ternyata maksudnya 55 ini apa sih? Kita tinggal klik MPPA. Oke, di MPPA, terus klik di bandar detektor. Nah, maksudnya 55 tadi adalah ini nih Pak Anas ya. Jadi, tiga besar yang melakukan pembelian, top 3-nya itu setara dengan 55,8% dari transaksi yang ada. Jadi ceritanya adalah, konsepnya si bandar-bandaran ini adalah, ketika ada suatu pihak, dalam hal ini sekuritas, entah dia sekuritas yang punya nasabah yang gede banget, membeli suatu saham dengan banyak dan dalam waktu barengan, dalam waktu singkat, contohnya, ini bukan berarti rekomen MPPA ya, ini kan kebetulan aja muncul ya. Jadi saya sendiri juga belum tentu beli MPPA, karena ini kan konsep bandar dulu ya. Itu berarti 55,8% dibeli oleh tiga sekuritas saja. Nah, kodenya bisa lihat nih, BK, AK, YB. Konsepnya gitu. Begitu juga sebaliknya, ketika distribusi artinya ada pihak yang membuang si saham itu atau menjual saham itu secara berbarengan. Itu artinya balik lagi, pengaruhnya apa? Permintaan penawaran. Makin banyak yang mau beli, berarti harga kemungkinan naik. Makin banyak yang menjual, maka harga kemungkinan turun. Terus, itu ya, semoga jawab ya Pak Anas ya. Jadi ini ya, tapi apakah kita tahu yang saham mana sih yang bakal diakumulasi sama distribusi? Harus saya akui, ketika saya mencoba mengumpulkan data, itu dia random banget ya. Kadang memang muncul nama-nama, oh ini saham ini secara berturut-turut dibeli, diakumulasi. Tapi besoknya hilang tiba-tiba. Jadi tidak boleh ini dijadikan sebagai satu-satunya cara untuk melihat akumulasi di apa bandar itu beli apa enggak, atau saham ini peluangnya naik apa enggak ya. Karena lain lagi nih. Nah, maksudnya ini sudah ini yang kurang disukai bursa ya sebenarnya, herd behavior ya. Jadi meniru sesuatu tanpa melihat fundamental atau teknikalnya. Kalau saya sih lebih suka mengcombine ya. Jadi ada faktor bandar-bandaran, saya ada faktor teknikal, ada faktor fundamental. Nah, itu bagus banget kalau kita combine semuanya.
Oke, semoga bisa menjawab ya Pak Anas ya. Taruh banyak pertanyaan tiba-tiba. Oke, sip. Nah, terus saya lanjut dulu ya. Saham sebagai persiapan pensiun. Intinya adalah, cepat banget ya, 1 jam. Hitung dulu dana pensiun yang dianggap ideal. Berapa penghasilan total secara tahunan, gaya hidup apa yang diinginkan ketika pensiun nanti, dan berapa usia pensiun yang diharapkan. Karena sekarang kan ada istilah FIRE ya. Eh, Kalau nggak salah intinya adalah retire-nya early, kan gitu ya. Financial financial freedom dan sebagainya. Bahkan saya punya klien itu umur 35 pingin segera pensiun. Dengan alasan dia pingin lebih bebas aja sih. Jadi dia ngumpulin duit sangat ekstrim di umur 20-an, dengan harapan di umur 35 dia udah nggak kerja lagi. Ya menurut saya sah-sah aja dong, karena kan dia punya kapasitas di sana, punya kapabilitas dan kemampuan, dan punya duit dan skill yang luar biasa. Itu ya. Itu depend lagi, makanya persiapan pensiun intinya adalah hitung dulu dana pensiun yang dianggap ideal. Kalau dia waktu itu umur 35, dia menganggap 6 miliar itu sudah cukup bagi dia, karena dia tidak terlalu suka hedonisme, maksudnya tidak terlalu yang boros, tapi dia orangnya sangat-sangat efisien. Jadi bakal depend banget nih jawabannya, tergantung kitanya. Oke, ya sekian. Ya